Ia ko yalengi dalle misalnya min repangka ilanti mencaji pejabat, maka kita akan ucapkan apa Bu? Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah di sini yang dimaksud adalah ketika satunya kata dengan hati. Apa kata itu tahu Pak? Timun nami makkada alhamdulillah, tapi atinna belum tentu. Melimati oto bali bolana makkada timunna, we alhamdulillah. Tapi lalang atinna makkada pasti ada cicil ya. Mana aku cicil? Yang seperti ini bukan alhamdulillah. Tapi alhamdulillah itu ketika hati dan kata satu. Jadi ketika ada orang yang dilantik jadi pejabat, maka disitulah disebut dengan alhamdulillah. Sementara kata syukur menurut ulama ahli tasawuf, kata syukur itu bermakna berbagi dengan orang lain. Kalau tadi dilantik jadi pejabat, contohnya, maka kita menyebutkan alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita mentraktir orang-orang kita panggil teman-teman kita untuk diberi makan, ditraktir, karena kita sudah dilantik menjadi pejabat, menurut ulama ahli tasawuf, inilah yang dimaksud dengan syukur. Jadi Rodenre, ucapan karena sudah dilantik, tapi kalau kita sudah traktir, itu namanya berbagi dengan orang lain, maka itu menurut ahli tasawuf, itu yang dimaksud dengan syukur. Itulah sebabnya malam hari ini Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah. Kita alhamdulillah karena kita masih hadir dalam rangka kecintaan kita kepada Rasulullah, dan kita bersyukur karena malam hari ini juga panitia berbagi dengan kita semua. Insya Allah semua pulang bukan dalam keadaan kosong, tapi semua pulang insya Allah akan membawa oleh-oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliku bi jalalihi wa kamalihi subhanahu wa ta'ala. Lahul hamdu fil ula wal akhirah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang kita hormati dan kita muliakan bersama anggota DPRD Kabupaten Pindrang, Bapak Haji Baharudin Pasi beserta dengan Nyonya, yang kita hormati dan muliakan bersama anggota Ikawan Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir bersama dengan kita, yang kami hormati yang mewakili camat Kecamatan Matirobulu, yang kami hormati yang mewakili dan Ramil, ada Bapak Babinsa, kemudian mewakili Bapak Kapolsek, Pak Babing Kaptimnas, yang kami hormati Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pindrang, beserta dengan Bapak Haji Hasanuddin selaku anggota dari Basnas, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Panandrang bersama dengan seluruh perangkatnya, yang kami hormati dan kami muliakan para orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita. Demikian pula yang kami hormati dan kami muliakan para takmirul masjid serta para pegawai syara yang sempat hadir pada malam hari ini, yang kami banggakan sahabat-sahabat kami dari DPK BKPRMI Kecamatan Matirobulu. Demikian pula yang kami banggakan adik-adikku sekalian, para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabiullah Muhammad SAW, dan yang kami hormati dan kami muliakan para undangan hadirin dan hadirat yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini tentu menjadi malam yang berbahagia bagi kita semua.
Karena hari ini atau malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam suasana memperingati Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kira-kira mungkin pelaksana Maulid terakhir ya, khususnya di Kecamatan Matirhulu ya, atau mungkin juga di Kabupaten Pindrang, Pak. Syukur alhamdulillah. Dua kata ini Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita diberikan kenikmatan oleh Allah, syukur alhamdulillah adalah dua ucapan yang selalu kita ucapkan. Biasa tu makada alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Angkata tu makada syukur alhamdulillah. Ulama ahli tasawuf mereka sepakat bahwa kata syukur dan kalimat tahmid atau alhamdulillah adalah dua hal yang memiliki makna yang berbeda. Menurut ulama ahli tasawuf, alhamdulillah itu yang bermakna memuji, itu dimaknai dengan satunya kata dengan hati. Itu alhamdulillah. Jadi satunya kata dengan hati. Contoh, ia ko yalengi dalle misalnya minre pangka ilanti mencaji pejabat, maka kita akan ucapkan apa, Bu? Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah di sini yang dimaksud adalah ketika satunya kata dengan hati. Apa kata tu tahu, Pak? Timun nami makkada alhamdulillah, tapi atinna belum tentu. Melimati oto bali bolana makkada timunna, we alhamdulillah. Tapi lalang atinna makkada pasti ada cicil ya. Mana aku cicil? Yang seperti ini bukan alhamdulillah. Tapi alhamdulillah itu ketika hati dan kata satu. Jadi ketika ada orang yang dilantik jadi pejabat, maka disitulah disebut dengan alhamdulillah. Sementara kata syukur menurut ulama ahli tasawuf, kata syukur itu bermakna berbagi dengan orang lain. Kalau tadi dilantik jadi pejabat, contohnya, maka kita menyebutkan alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita mentraktir orang-orang kita panggil teman-teman kita untuk diberi makan, ditraktir, karena kita sudah dilantik menjadi pejabat, menurut ulama ahli tasawuf, inilah yang dimaksud dengan syukur. Jadi rodenre, ucapan karena sudah dilantik, tapi kalau kita sudah traktir, itu namanya berbagi dengan orang lain, maka itu menurut ahli tasawuf, itu yang dimaksud dengan syukur. Itulah sebabnya malam hari ini Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah. Kita alhamdulillah karena kita masih hadir dalam rangka kecintaan kita kepada Rasulullah, dan kita bersyukur karena malam hari ini juga panitia berbagi dengan kita semua. Insya Allah semua pulang bukan dalam keadaan kosong, tapi semua pulang insya Allah akan membawa oleh-oleh. Salawat dan salam kita kirimkan ke hadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang selama ini selalu kita jadikan sebagai teladan, kita jadikan sebagai contoh khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkanang kawattu nabitta urana mas sempajang nang kalingi sahabat na nabitta iro nabittaro tarriwita sidu-sidu. Rasulullah suatu ketika beliau menangis terseduh-seduh setelah melakukan salat. Tidak lama kemudian salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, magin atau terri angka kata ku dapat diri ya kita, adakah orang yang sudah menyakitimu ya Rasulullah sehingga engkau menangis?" Kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, saya menangis bukan karena sudah disakiti, saya menangis bukan karena sedih," kata Rasulullah, "tapi saya menangis karena saya diperlihatkan oleh Allah kekasihku." Maka dia sahabat, bukankah kami ini kekasihmu ya Rasulullah?
Kata Rasulullah, engkau wahai sahabatku bukanlah kekasihku, tetapi engkau adalah sahabatku. Lalu siapa kekasihmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kekasihku adalah mereka orang-orang yang hidup jauh setelah hari ini, tapi mereka tidak pernah melihat saya. Mereka tidak pernah bersezaman dengan saya, tapi mereka tetap mengingat saya, dan bahkan mereka banyak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Itulah kata Rasulullah yang dimaksud dengan kekasihnya. Karena itu saya menduga Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang kita tidak pernah melihat Rasulullah, kita tidak pernah sezaman dengan Rasulullah, tapi kehadiran kita ini sebagai bentuk rasa cinta kepada Rasulullah, sekaligus kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita melaksanakan apa yang selalu diperintahkan oleh Rasulullah, kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah, sekaligus kita memperbanyak salawat dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Nabi Ta'ala di hadisnya, akrabu alayya yaumal qiyamati aktsarus salawat. Orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, di hari kiamat nanti adalah mereka orang-orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Karena itu Bapak Ibu sekalian, momentum Maulid Rasulullah SAW ini jangan kita hanya jadikan sebagai seremonial berakah, tapi momentum ini adalah menjadi pengingat bagi kita bahwa senantiasa kita ini sebagai umat Islam, kewajiban kita salah satunya adalah senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena yasangi salawat Pak, salawat itu sesungguhnya banyak sekali Pak keistimewaannya. Di antara keistimewaan bersalawat itu, yang pertama, salawat ini mungkin satu-satunya ibadah atau perintah yang diperintahkan oleh Allah, dan Allah langsung yang mengerjakannya. Salat Allah wajibkan kepada kita, tetapi Allah tidak perlu salat. Puasa Allah perintahkan kepada kita, tapi Allah tidak butuh dengan puasa. Tapi salawat Allah sendiri yang perintahkan kepada kita, dan Allah sendiri beserta dengan malaikat melakukan salawat kepada Rasulullah SAW. Dalam ayat yang sering kita dengarkan khususnya bapak-bapak ikut sejumai, dalam ayat disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat mereka bersalawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, oleh karena itu kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah engkau dan berilah salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat Pak, mungkin satu-satunya perintah Allah yang Allah sendiri perintahkan kepada kita, dan Allah sendiri juga melakukannya. Jadi itu salawat Pak wajib. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu itu kalimat perintah dalam Al-Quran. Karena itu kedudukan bersalawat kepada Rasulullah itu adalah sesuatu yang wajib. Yang kedua, keistimewaan salawat Bapak Ibu sekalian. Rasulullah dalam hadis lain mengatakan, wa inna likullil a'mal minhal maqbulun wa minhal mardud illa salawati ala Rasulullah fa innahu maqtu'un bimakbuliha. Kata Rasulullah, kita ini Pak dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita berbuat atau melakukan sebuah amalan atau doa. Lalu kata Rasulullah, amalan yang kita lakukan selama di dunia ini, doa yang selalu kita panjatkan di dunia ini, minha maqbulun, kadang-kadang diterima oleh Allah, wa minha mardud, kadang-kadang juga ditolak oleh Allah. Illa salawati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali bersalawat kepada Rasulullah, fa innaha maqtu'un bimakbuliha, sesungguhnya bersalawat kepada Rasulullah itu pasti akan diterima oleh Allah. Karena itulah kalau mau doanya dipastikan diterima oleh Allah, maka perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Rasulullah Pak. Dan sebagai umatnya kita harus meyakini akan kebenaran daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Maulid yang dirahmati oleh Allah. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, terlepas dari itu semua,
Tidak bisa kita pungkiri Pak, mapamula riolo latu makokoe, masih banyak juga yang pro kontra terkait dengan peringatan-peringatan seperti ini. Di kalangan saudara-saudara kita sendiri, ada yang menyatakan bahwa maulid ini adalah sesuatu yang tidak perlu kita lakukan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa peringatan-peringatan ini adalah sebuah bid'ah yang mestinya kita hindarkan. Padahal irasangi maulid Pak, ini bukan syariah, bukan ibadah, tapi maulid ini adalah syiar. Dan syiar itu tidak membutuhkan dalil, selama itu adalah hal-hal yang positif yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka silahkan lakukan. Itulah syiar. Nah, penikmatan Bapak Ibu sekalian, kenapa mereka melarang dan membid'ahkan yang namanya maulid? Itu jawabannya klasik. Apa jawabannya? Jawabannya mengatakan degaga contohnya. Tidak ada contohnya. Pertanyaannya adalah, apakah betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat beliau memang tidak pernah memperingati yang namanya maulid? Coba kita saksikan, kita perhatikan. Dalam Siratul Nabawi disebutkan di dalamnya bahwa ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, limadza tasumu yaumal isnain? Kenapa engkau Rasulullah setiap hari Senin berpuasa? Mari kita pikir, maka dinamita li'annahu wulidtu fihi. Saya berpuasa setiap hari Senin karena pada hari Senin itulah saya dilahirkan ke dunia ini. Itu artinya apa? Itu menunjukkan bahwa Rasulullah juga memperhatikan kelahirannya, tapi caranya memperingati kelahirannya Rasulullah bukan seperti yang kita lakukan, tapi caranya adalah dengan cara berpuasa setiap hari kelahirannya. Jadi kalau ada yang mau mengikuti sunnahnya ini Rasulullah, tungka-tungka narapi eso jajiata mau puasa ki. Ini harinya Pak ya, tania tanggalana. Ya pedi sisa misi tahu. Ir lagi dina puasa, mandremi. Ini setiap hari kelahirannya. Setiap hari Senin, maka beliau akan berpuasa memperingati kelahirannya. Itu artinya bahwa yang pertama kali justru memperingati kelahirannya adalah Rasulullah sendiri. Lalu bagaimana dengan sahabat-sahabat Rasulullah? Apakah juga mereka memperingati maulid Rasulullah? Dalam Siratul Nabawi juga disebutkan, ternyata sahabat-sahabat juga melakukan hal yang sama, tetapi dalam keadaan atau dalam hal cara yang berbeda-beda. Kita tidak perlu seluruh sahabat. Sahabat yang 4 saja yang tergabung dalam Khulafaur Rasyidin. Bagaimana mereka para sahabat ini memperingati maulid Rasulullah? Yang pertama, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Magi batena sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar memperingati maulid. Beliau mengatakan, hina jaa syahrul rabiul awal ma taraktu an salatin ala Rasulullah mi'ata alfi marra kulla yawmin fi syahrin. Kata Abu Bakar As-Siddiq, setiap kali tiba bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata beliau, saya tidak pernah meninggalkan bersalawat kepada Rasulullah sebanyak 100.000 kali setiap hari selama bulan Rabiul Awal. Tulis Bu, 100.000 kali setiap hari selama sebulan atau selama Rabiul Awal. Bagaimana Pak? Tulis tersadir loh. Ajamwana 100 sabu. 100 nabas yaso, ir lagi belum tentu bisa. Bayangkan Pak, saking cintanya Sayyidina Abu Bakar, setiap kali tiba Rabiul Awal, beliau caranya memperingati Rasulullah, peringatan maulidnya adalah dengan cara berselawat sebanyak 100.000 kali setiap hari selama bulan Rabiul Awal. Selanjutnya, Sayyidina Umar bin Khattab. Maka terus batena Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau katakan, tasaddaqtu ganaman mi'ata kulla yaumin fi syahrin.
Ye kona rapi bulan Rabiul Awal, bulan jajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab, saya akan bersedekah atau menyembeli kambing sebanyak 100 ekor setiap hari selama sebulan. Siratu bembe sesuatu selama siulang. Jadi pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab lebih kepada persoalan materi. Tasaga jural lina bembe makukupa 3,5 cuma kada 3 juta. Kalau 3 juta dikali 100 sagaro cala to itu aku ya 300 juta. 300 juta kali 1 bulan. Taruhlah misalnya kali 30 berarti 9 miliar. Kira-kira kalau di mature. Talo mi lagi surat TV na belum tentu. Tapi korewa TV talo itu bukan pengorbanan Bu ya. Biasanya pengorbanan ini TV ya apa makokoy ini TV lisu. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Berkorban secara materi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya siapa lagi? Sayyidina Utsman bin Affan. Agak tahu sih napigau beliau. Beliau katakan dalam Siratun Nabawi, khatamtul Qur'ana marrataini fi 4 raka'atin kulla yaumin fi syahrin. Ia kena rapi ulah jajian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bulan Rabiul Awal, maka saya akan menamatkan Al-Qur'an 2 kali di setiap salatku yang 4 rakaat selama sebulan. Jadi ilalanna sempajang lorona, sempajang asara, sempajang isya, di 3 waktu inilah beliau akan menamatkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Jadi sebagai ratero rakaat pertama setengah Quran 15 juz, rakaat kedua 15 juz, rakaat ketiga 15 juz, rakaat keempat 15 juz. Ada yang bisa Pak seperti ini? Kurasa. Nasangi puyi macam mana wa dingi bagi talu ya kullu wallahi ya na pujiro. Itu yang dilakukan Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu yang keempat Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abi Thalib dalam rangka memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, it'amu miskina asyara masakina kulla yaumin fi syahrin. Ia kena rapi bulan Rabiul Awal, beliau akan memberikan makan kepada 10 orang miskin setiap harinya selama bulan Rabiul Awal. Dari 4 khulafaur rasyidin, ia kotaneki Bapak Ibu sekalian, yang mana kira-kira yang paling mudah bisa kita lakukan? Yang mana yang paling mudah di antara 4 ini? Apakah Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, atau Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib. Nasero malomoro 10 orang miskin setiap hari. Pertanyaannya, kira-kira Bapak Ibu bisa lakukan itu? Memberikan makan 10 orang miskin setiap hari selama bulan Rabiul Awal. Kira-kira itu pun belum tentu bisa kita lakukan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kecintaan kita ini pada dasarnya belumlah seberapa dibandingkan dengan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Namun demikian, Rasulullah tetap mengatakan bahwa kita semua ini adalah kekasihnya Allah, karena keistimewaan kita adalah kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi kita tetap mencintainya dan senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, sekaligus ini bisa kita jadikan sebagai pembuktian bahwa ternyata yang dimaksud dengan peringatan Maulid ini bukanlah sesuatu yang dikategorikan sebagai bid'ah, tapi peringatan Maulid ini ternyata Nabiullah sendiri yang pertama kali melakukan, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Hanya perbedaannya adalah caranya mereka melakukan Maulid, yaitu secara taidi seperti ini, dan inilah sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Bukan persoalan caranya seperti apa, persoalannya yang paling inti adalah bahwa kita tetap cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin sidang jamaah dirahmati oleh Allah. Inilah peringatan Maulid, Pak. Lalu sesungguhnya yang selanjutnya adalah tentu kita tidak mau keluar dari tempat ini hanya membawa tentengan, isak nasokko telok dan sebagainya. Yang kita inginkan adalah kita keluar dari tempat ini setidaknya ada ilmu yang kita dapatkan, ada bekal yang kita bisa bawa untuk kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira apa yang bisa kita bawa pergi? Banyak hal sebetulnya yang disampaikan oleh Rasulullah dalam kehidupannya Bapak Ibu sekalian. Tapi pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya menyampaikan setidaknya 3 hal. Yang insya Allah bisa kita jadikan sebagai oleh-oleh untuk kemudian kita bawa pulang ke rumah masing-masing. Rasulullah dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, pernah kata sahabat, suatu ketika Rasulullah SAW oleh sahabat beliau mendengarkan Rasulullah mengucapkan kata amin sebanyak 3 kali. Maka dia Nabi tak amin, amin, amin. Herangi sahabatnya. Nah semagir na pau Nabi tak amin, amin, amin. Sementara beliau tidak berdoa. Dan di sekitarnya Rasulullah itu tidak ada orang yang berdoa. Akhirnya ada yang bertanya, ya Rasulullah, tadi itu kami mendengarkan engkau mengucapkan kata amin sebanyak 3 kali. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, wahai sahabatku, Yerodendre, tiba-tiba kata Rasulullah, malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian malaikat Jibril berkata kepadaku, wahai Rasulullah, hari ini saya hadir di depanmu. Hari ini saya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi saya mohon ketika saya berdoa, aminkan doaku. Logikanya Pak, yaitu sayyidul malaika nabi malaikat Jibril millo doang, napani sayyidir rasul. Nabiullah Muhammad aminkan kira-kira iterima di paduangan naro. Ya, iterima tasaddiq. Bisa dipastikan bahwa doa itu pasti diterima oleh Allah. Lalu apa doa yang disampaikan malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah? Yang pertama, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, hari ini saya berdoa dan memohon kepadamu, jangan engkau terima pahala puasanya, pahala sholatnya, dan pahala amalannya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu Nabi mengatakan, amin. Artinya apa? Kalau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka bisa dipastikan anak itu tidak akan mendapatkan pahala amalannya sampai dia kemudian meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Kita semua yang hadir Bapak Ibu sekalian malam hari ini, mungkin tidak semuanya adalah orang tua. Sebab angkau bakal lolo, angkau cewek dan sebagainya. Tapi saya pastikan bahwa kita semua yang hadir malam hari ini, semuanya adalah anak. Karena itulah sebagai anak, kewajiban kita adalah senantiasa selalu mendengarkan dan tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat kita durhaka kepada orang tua kita. Pertanyaannya tentu ada yang bertanya, Pak. Aga ukuran nero durhaka. Allah dalam ayat mengatakan ukuran standar ya, yang paling kecil yang dimaksud dengan durhaka itu adalah fala taqul lahuma uffin. Janganlah sekali-kali engkau mengatakan teka kepada orang tua. Kira-kira engkau gak pura pigau ya. Ya kayak mengaku kak pura kak. Tapi pura tuna milo gampang. Ibu-ibu boleh dipastikan Pak, hampir semua orang pernah menolak permintaan orang tuanya. Lo kalau melihat nak kena, jolo. Apalagi sekarang kekuatan ini magi anak datang. Ya kan? Yang menang kalingata itu. Ternyata itu ukuran paling kecil Pak. Itu bagian daripada dosa kepada orang tua kita. Apalagi kalau kita lakukan hal-hal yang lainnya yang lebih besar daripada itu,
maka itu adalah bentuk kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Sementara Al-Quran dan hadis sendiri mengatakan bahwa jarak antara Tuhan dengan orang tua kita itu tidak ada, Pak. Makanya dikatakan ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridanya Allah itu tergantung bagaimana ridanya orang tua kepada kita. Ya kena puji kita matuatta, dia senang kepada kita, maka insya Allah ridanya Allah ada kepada kita. Sebaliknya kata Nabi, bahwa murkanya Allah tergantung bagaimana murkanya orang tua kepada kita. Ya kemurkan itu matuatta lokuidi, nah cacan itu matuai, maka itu bisa mengakibatkan Allah juga murka kepada kita. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang mungkin masih memiliki kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya, mari kita manfaatkan mereka Bapak Ibu sekalian. Kita jadikan orang tua kita sebagai jalan kita menuju surga. Bukan kita jadikan mereka sebagai jalan kita menuju neraka. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kita yang mungkin hari ini telah kehilangan kedua orang tuanya, maka kewajiban atau kesempatan tidak berbakti kepada orang tua masih terbuka. Bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah tiada? Dalam hadis jelas dikatakan bahwasanya ada 3 hal yang dibutuhkan oleh orang yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal itu Pak terputus amalannya. Inqata amalahu illa min salasa, kecuali 3 hal yang menjadikan mereka atau yang bisa mereka dapatkan. Yang pertama ada sedekahun jariyah, sedekah jariah. Jadi kewajiban kita pertama sebagai anak bagi yang sudah tidak memiliki orang tua adalah perbanyaklah sedekah. Ayasa sedekah Pak. Sedekah itu beda dengan zakat. Angkelena guru tak ketua Basnas. Zakat berbeda dengan infak, berbeda dengan sedekah. Mereka power telur zakat, infak, sedekah. Apa perbedaannya sebetulnya? Perbedaan mendasarnya itu adalah yaitu zakat itu adalah kewajiban umat muslim. Ya. Wajib harus dikeluarkan. Ya, yang umum itu 2,5%. Kalau pertanian beda lagi. Ya. Yang kedua, kalau zakat itu wajib hukumnya dan orang yang diberikan zakat itu jelas ada 8 kelompok yang disebutkan oleh Al-Quran. Jadi ini sembarang lain itu zakat. Kalau infak, ya, menurut salah satu pengertian infak, kalau infak itu bisa dilakukan kapan saja, ya, bukan sesuatu yang wajib, dan yang dimaksud dengan infak itu lebih pada nilai atau lebih kepada persoalan uang. Pemberian itu dalam bentuk uang, itu infak. Sementara sedekah, sedekah itu menurut pengertian umumnya adalah sebuah pemberian atau sesuatu yang bisa menyenangkan dan menjadikan orang lain senang. Artinya apa? Itu sedekah Pak, sesuatu yang positif, tidak semata-mata uang saja. Semua yang membuat orang lain senang, ya, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka itu adalah bagian daripada sedekah. Yang paling kecil yang Rasulullah katakan, senyum kepada orang lain yang membuat orang lain senang, maka itu adalah sedekah. Catatannya Pak, senyum yang membuat orang lain senang. Karena tidak semua senyum membuat orang lain senang. Menurut ilmu komunikasi, senyum yang tulus itu adalah ketika kedua garis pipi kiri kanan ini seimbang. Kalau sudah tidak seimbang Pak, itu lain lagi modelnya. Ya pemakai senyumnya itu tulus biasanya. Tapi kodenya seimbang kan, itu tidak tulus. Apalagi koma Mario Lotoni timuna, tamusan dan sebagainya. Itu senyum Pak. Artinya apa? Semua hal positif yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, itu adalah bagian daripada sedekah. Napa ya sangi sedekah Bapak Ibu sekalian? Sedekah itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Kepada siapapun juga kita bisa bersedekah, bahkan kepada saudara-saudara kita yang non muslim sekalipun, itu juga kita bisa lakukan yang namanya sedekah.
Apa buktinya bahwa sedekah itu bisa kita lakukan kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang-orang tertentu seperti zakat. Ada sebuah riwayat Bapak Ibu sekalian. Riwayat ini menceritakan tentang seorang pemuda. Ia orang Newepae, dia baru saja mendengarkan dan mengkaji terkait dengan sedekah, dan dia paham betul bahwa ternyata sedekah itu luar biasa manfaatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia juga berkeinginan untuk bersedekah. Rewai boleh kantorona, nah taruh mana ngibaran ke bolana. Malamnya dia keluar Pak, masih boleh bolana. Dia cari orang yang dia bisa tempati untuk bersedekah. Akhirnya dia dapat satu laki-laki. Masih sedekah nih kasih. Pura masih sedekah, menyaman nasab di nyawana. Alhamdulillah, pura nama masih sedekah. Rewa ini lo bolana. Bajanna nang kelinga tema curita bahwa ternyata orang yang semalam dia tempati bersedekah itu adalah seorang pencuri. Panga pale rasiwa nonre masih sedekah. Maksud senyawana kasa, oh iya salah si sedekahku. Menurutnya bukan orang pas yang ditempati bersedekah sebab panam. Dia nak kelangi. Akhirnya malam onni polena naulas sih, masuk sih. Siapa sih tahu? Angka sinaruntu makunrai masih sedekah sih. Pura masih sedekah rewa di bulan. Menyaman nih seding. Besoknya lagi-lagi dia mendengarkan kabar. Ternyata wanita yang semalam dia ditempati bersedekah adalah seorang pelacur. Susah kedua. Salah sih. Apa yang terjadi? Naulah sih Pak. Malam ketiga dia keluar lagi. Dia sudah seleksi baik-baik. Dia nana sembarang naling. Seleksi. Akhirnya ada yang dia dapatkan. Yang menurutnya, oh iya, nah cocok kira-kira. Naling ini masih dekat. Pulang lagi. Malamnya, besoknya lagi. Dia dengarkan bahwa lagi-lagi yang semalam orang yang ditempati bersedekah itu adalah orang yang kaya raya. Akhirnya apa yang terjadi? Stres sih. Nah sedegaga mana cocok sedekahku ya. Soro itu dan sandre-sandre kutudangan na akhirnya nale tindro. Waktu nama tindro na panipi puang. Di dalam mimpi itu Allah mengatakan kepada pemuda tadi bahwa wahai pemuda, apa yang engkau lakukan dalam 3 malam ini, engkau bersedekah kepada 3 orang yang berbeda. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sedekah itu telah sampai kepada saya. Boleh jadi pencuri yang tadi engkau tempati bersedekah, bisa jadi karena gara-gara sedekahmu, pencuri itu berhenti daripada pekerjaannya. Pelacur yang tadi engkau tempati bersedekah, bisa jadi gara-gara sedekah itu, menjadikan pelacur itu insaf dari pekerjaannya. Dan laki-laki yang tadi engkau tempati bersedekah, yang orang kaya itu, bisa jadi karena sedekahmu, mengakibatkan orang kaya itu tergugah juga untuk melakukan hal yang sama, bersedekah kepada orang lain. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan adalah tidak perlu kita mencari tahu siapa yang kita tempati untuk bersedekah. Meskipun sebetulnya yang namanya sedekah, yang paling pokok yang harus kita berikan adalah kepada mereka yang lebih membutuhkan. Tapi kalau siapa saja yang kita inginkan, itu harus tidak masalah untuk kemudian kita berikan. Karena ya tergantung daripada niat Pak. Yang paling pokok itu adalah niat. Itulah sebabnya kemudian agama mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tungka-tungka melo kipigau si dia jama-jama. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu Pak, setiap kali kita mau memulai sebuah pekerjaan, kata Nabi, lakukan itu sebelumnya dengan memiliki niat Bapak Ibu sekalian. Niki masuk boleh-boleh, kita lakukan niat. Kita mau pergi ke kantor, kita berniat kepada Allah. Kita mau pergi berdagang di pasar, kita berniat kepada Allah. Yang jelasnya agama mengatakan kepada kita, lakukan berniat sebelum kita melakukan suatu pekerjaan. Kenapa? Karena niat, kata agama kita, kadang-kadang itu akan merubah hasil daripada pekerjaan kita. Kadang-kadang Pak, dan bahkan itu banyak terjadi, bahwa pekerjaan kita ini tergantung daripada niat yang kita bisa lakukan. Apa dasarnya Pak? Ada kisah lagi yang disebutkan dalam riwayat Rasulullah terkait dengan niat. Ya, pentingnya ini niat.
Kisah ini terkait dengan ada seorang pemuda dari Bani Israel. Ia kan pemuda ini dikenal sebagai pemuda yang ahli ibadah. Ya, dia rajin beribadah. Tapi di satu sisi ini pemuda adalah pemuda yang paling miskin di kampung itu. Suatu waktu menurut riwayat, di kampung itu ada sekelompok orang, ya, dia menyembah pohon. Ya. Nah, letak ko di Chilina yendre Bani Israel yang tate, nah sang angkat ke kampungmu tahu, ya, sekelompok orang yang ternyata mereka menyembah pohon. Tentu nasabato taat beragama, mesti micai nasai. Iya situ matu solangi nasa kampungnya. Akhirnya apa? Nale kampana, ayasan na kuru wasi-wasi ya. Nale wasi-wasi na. Mero lotok bangiro tu ajiro. Yang dia tempati orang-orang ketika itu untuk menyembah atau meminta-minta. Depa narapi ronrangiro, tiba-tiba ada parubaya, seorang laki-laki parubaya, deto nama tolada, deto nama lololada. Dupai. Menurut riwayat, ternyata laki-laki ini Pak, syaitan atau iblis yang berubah wujud menjadi seorang manusia. Apa itu setannya Pak? Dia melo ko berhasil Ki. Nah sabaya dia orang ini melo pigo anu makanja, maka dia dicegat oleh laki-laki ini. Aga dapau, nah sekendroki melo. Nah sami kalau tu bangi rajiro, nun regara basompo-sompo tawe. Nah saja na mulau na dito na ganggu ko. Rogi ko aja, nah sade, tapi dia na cocok nasang. Bertengkar Pak. Akhirnya karena bertengkar malagai. Waktu malaga, dengan mudahnya pemuda Bani Israel tadi ini mengalahkan dan membanting daripada laki-laki yang tadinya adalah setan berubah wujud menjadi seorang laki-laki. Ikale rodende setangir. Tapi dasar setan Pak, dia tidak pernah putus asa. Pure kala na calobus, na cabolos sih. Na sapakwe. Na detoje tu na parogi ko kapangiro. Magi musading ia kolekko sesedui 2 dirham. Tapi catatannya aja na mulut tak bangi rojiro. Ia dene kalau lohe papura malagan oleh kupuru dan sebagainya. Rewa ilo bulana. Dia na jaji lo korota bangir. Rewa ilo lo patanang elena. Menurut riwayat besok paginya Pak, ketika dia membuka pintunya, nito yolo pintunya angka 2 dirham. Nale reduinar. Mario nyawana. Sebab dia orang paling miskin di daerah itu. Dan dia pasti butuh dengan uang itu. Akhirnya dia gembira mendapatkan 2 dirham. Hari kedua, dia buka pintu rumahnya. Dia temukan lagi uang 2 dirham di depan pintunya. Jadi dia diam lagi. Hari ketiga, nabuka pintunya. Degaga nerudir. Hari keempat, nabuka si pintu bolana. Degaga sih. Narang hari kelima, nabuka degaga. Micesi pole. Nala si wasi-wasena. Mesi lotok bangero-nero. Dia panarapi ang kasirodero setangero. Dupai na 7 mata apa kada yan na pebalya nga. Akhirnya malaga pole. Waktu na malaga Bapak Ibu sekalian menurut riwayat, ternyata syaitan atau iblis tadi yang berubah menjadi manusia ini, dia berhasil mengalahkan Bani Israel, pemuda yang taat tadi. Yang sebelumnya mudah dikalahkan oleh Bani Israel ini. Akhirnya pemuda ini bertanya, "Peko cara awak dengan mukala?" Dalam riwayat itu disebutkan iblis menjelaskan bahwa saya bisa mengalahkan engkau. Yang pertama ketika engkau bisa mengalahkanku, kata iblis tadi, itu disebabkan karena niatmu memang semata-mata karena Allah. Tapi yang kedua, saya dengan mudah bisa mengalahkanmu karena niatmu sudah berubah, bukan lagi karena Allah, tapi micaimu gara-gara dia naga buruntuk 2 dirham yulona bonamu. Itu artinya apa Pak? Karena perubahan niat itulah sehingga menghasilkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu benarlah hadis Rasulullah mengatakan, awalilah setiap kegiatan dengan niat yang baik, karena niat itulah salah satu hal yang bisa menentukan hasil daripada pekerjaan kita Bapak Ibu sekalian. Hadirin dirahmati oleh Allah. Mati stop watku kerasa. Sagan iman yang naruh. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hari ini saya berdoa dan memohon kepadamu. Jangan engkau terima pahala puasanya, pahala salatnya, pahala amalannya seorang istri yang durhaka kepada suaminya.
Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya, nanti tebu akan bani amin. Itu artinya apa? Istri yang durhaka kepada suaminya juga tidak akan mendapatkan pahala daripada amalannya. Betul Pak? Kau mana tahu nak jawab kira-kira? Aja tuh sih titi Bapak Jangan Pak. Kenapa ada hadis seperti ini? Ada yang bertanya, adakah suami yang durhaka kepada istrinya? Saya belum temukan hadis tentang hal itu. Yang hadisnya ada adalah istri yang durhaka kepada suaminya. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena suami ini, ibu sekalian yang perlu kita pahami, suami ini adalah penanggung jawab atau kepala keluarga. Mereka bertanggung jawab atas istri dan anak, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Ira jama-jama Pak. Kalau nanti di akhirat bapak-bapak akan ditanya, magina dira sampanya beneta, magina lo salam ya nata. Itu tanggung jawabnya bapak. Sehingga bisa jadi gara-gara itu semua mengakibatkan bapak tidak masuk surga. Itu si ibu-ibu ya kuini dia sampaian, dia mau puasa, tidak ada urusan dengan ibu-ibu. Dia tidak bertanggung jawab dengan kita. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, jangan kita pandang enteng. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan jaga keluargamu. Itu kewajiban kita, Pak. Karena itu, Pak, jaga beneta, Pak. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak baik, itu menjadi tanggung jawab kita. Karena itulah kita tidak apa-apa tegur. Kalau dia tidak sholat kita tegur, kalau dia puasa kita tegur dan sebagainya. Makuto paranata, Pak. Ya kepurani tegur, purani pengajak dan dia tidak mau seperti itu daripada tamaki neraka. Wah dinikapi pikir-pikir Pak. Sapa ni romelo turu lo ini. Itu bahayanya Pak. Istri yang durhaka kepada suaminya. Itulah sebabnya dalam hidup berkeluarga ini Bapak Ibu sekalian. Seringkali dalam setiap penasihatan saya katakan bahwa suami istri itu adalah sebuah tim dalam sebuah keluarga. Di dalam keluarga, istri harus dibantu oleh suaminya. Sebaliknya, suami harus membantu istrinya. Itulah hidup keluarga yang baik, Bapak Ibu sekalian. Karena itulah untuk membentuk keluarga yang baik, supaya istri ini bisa menjadi istri yang soleh, Bapak Ibu sekalian, tidak durhaka kepada kita. Maka kita ini banyak hal yang bisa kita lakukan supaya terjadi yang namanya keluarga yang bahagia, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak perlu stres. Ada teori yang menyebutkan tentang hal tersebut. Ada pekerjaan yang bisa kita lakukan, Pak, yang bisa menyebabkan istri semakin cinta kepada kita. Teori ini disebut sebagai 5 language of love. 7 mau kejar tepuk. Ada 5 bahasa cinta. Ada 5 hal setidaknya yang bisa kita lakukan, Pak. Terutama rumah lulu, tapi rumah cocok itu. Yang bisa kita lakukan supaya ada muncul rasa cinta kembali istri kita kepada kita. Apa itu? Yang pertama, sesekali berikanlah pujian kepada pasangan kita. Terpuji-puji, ya kemana senasi tapawi makada lundra pagi Andre tah degaga uruntu pada nih seliwang nama tu Pak jai pokoknya terpuji moi. Tidak ada orang Pak yang tidak senang untuk dipuji. Karena itulah sesekali berikan pujian kepada pasangan kita. Perempuan ini Pak, perempuan kalau mereka dipuji luar biasa, dia akan semakin cinta kepada kita. Begitu pula sebaliknya, laki-laki juga pasti seperti itu. Ketika kita memuji, maka rasa cinta itu akan semakin melekat. Karena itulah kata teori ini, teori asalnya teori Pak, sudah banyak kebenarannya. Tania teori bawah, tapi sudah dibuktikan. Sesekalilah kita tuangkan waktu untuk memuji pasangan kita. Itu yang harus kita lakukan. Sesekali Pak ya, apa kutol itu puji-puji, kepujian itu. Biasanya kalau sering dipuji Pak, dia nama tapai mundrina. Karena itu sesekali saja. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah sesekali luangkan waktu untuk kita bersama-sama.
ia ko sibuk ki majama-jama, maka sesekali harus diluangkan waktu Bapak Ibu sekalian. Luangkan waktu, jangan cari waktu. Kalau kita cari waktu, maka yakinlah tidak ada waktu tidak. Tapi kalau kita luangkan waktu, maka kita yang atur itu waktu. Sesekali kita pergi sama keluarga kita, di pinggir pantai kah, di mana kah, di mall dan sebagainya. Yang penting juga kisah keluarga tak. Itu yang harus kita lakukan. Ayolah tulir zaman-zamannya Pak. Sesekali kita nyamankan diri kita ini. Jangan selalu kita jadikan tubuh kita ini untuk bekerja keras, tapi tidak kita reverse sekali-sekali. Kemudian ketiga kita bisa lakukan Pak, supaya kehidupan rumah tangga ini bisa semakin bahagia. Yang ketiga yang dilakukan adalah lakukan beberapa tindakan. Kegaya serupa, ya kokoki boleh, ya celle-celle ki koda kurangi, nerite makada mega mo ko kasi panene gue de penasasan lebih say, nama jaya api seliwang. Maka lakukanlah tindakan bantu istri, tapi seru panenaro. Ya ko mega mo ko cari-cari na dapi lepi, tabali lepi. Kira-kira insyaallah Mario makunrei. Makoro bu ya. Kemudian lakukan keempat adalah sesekali berikanlah dia kejutan dengan memberikan hadiah kepada pasangan kita. Cara nama beri hadiah Pak, saya sering katakan biasa teteh masih ku elengi langsung hadiah. Karena itu biasa yang dilakukan adalah ya ku angka sularata meloi sesa sesekali tataroi ku sularata kantona duit cela ya ku masasai matu beneta na runtu iro Mario tu nyawana. Dayaki dia tu na papau nalabamni. Tapi itu akan membuat dia senang. Kemudian yang terakhir adalah yang perlu kita lakukan adalah sesekali lakukanlah sentuhan fisik. Ya sengi sentuhan fisik. Angkat tu makun repa, ia pada pujiwi, ikut gande-gande di mana. Jadi kujuk ke kisi bawah misalnya ikan dawi, ikut angka bineta parir na puji, tapi gawir. Tapi megato tu kasi orangnya masiri. Kau pujian bener. Deh itu caranya untuk menumbuhkan rasa cinta di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang kedua adalah tidak akan diterima amalan daripada orang atau seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, malaikat Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini saya berdoa, jangan engkau terima pahala puasa, pahala salat dan pahala amalannya seorang muslim yang tidak memaafkan saudaranya muslim yang lain. Dalam artian mereka yang selalu memutuskan hubungan silaturahim. Napoji si bombe, angka kata si bombe kue, degaga mengaku. Ia si salah salepa itu sesuatu yang tidak dianjurkan oleh agama. Kita ini disebut sebagai makhluk sosial. Ia sangat makhluk sosial. Kita tidak mampu bertahan hidup lebih lama tanpa ada bantuan orang lain. Dan bagaimana caranya orang lain membantu kita? Sementara kita selalu memutuskan hubungan silaturahim. Iewani si salah bali bolata mundur watange. Iewani si salah mundur timurange. Iewatoni si salah mundur rijange. Ilotange. Iyo mana si salah? Iku poli merigagana dengan tertulungi. Kenapa? Karena kita selalu memutuskan hubungan silaturahim. Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian, menurut penelitian hari ini, salah satu hal yang banyak menjadikan orang berselisih, si salah-salah, pengewan dan sebagainya, itu disebabkan karena ketidakmampuan orang untuk menjaga lidah dan mulutnya untuk berkata sesuatu yang tidak baik, yang baik. Hampir semua kejadian itu berawal dari mulut, Pak. Dele jager timutta, tulipoiranu na cacae bali bolata, sehingga terjadi yang namanya pertengkaran. Menurut ulama kita hari ini, yang dimaksud dengan menjaga lidah bukan lagi semua yang keluar dari mulut, tapi yang termasuk menjaga lidah itu adalah menjaga jari-jari kita untuk tidak mengetik sesuatu yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Nema ko ke media sosial le Pak, ikon ke kejadian irita, ikut tabuktai kolom komentarnya
belum pernah saya temukan komentar di dalam banyak komentar itu semuanya baik-baik. Pasti angka tasdik di tak dua atau bahkan lebih banyak komentar yang sifatnya negatif. Siap kade ini, iya siap kade mana? Termasuk yang banyak sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang konservatif hari ini, Bapak Ibu sekalian. Angka yasan akhir gosip. Apa itu gosip? Gosip itu menceritakan aib atau kekurangan orang lain yang belum tentu orang lain lakukan. Ya ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya. Biasanya yang banyak ini terjadi adalah ibu-ibu. Itu kosip dinami aman. Ya. Tapi bukan ini dua telu hai, berubah itu ceritanya. Ibu, perlu risau Bu, ternyata itu yang namanya gosip, selain memberikan dampak yang buruk bagi kita, memberikan dosa kepada kita, ternyata gosip itu dosanya melibatkan orang lain. Bukan hanya yang bergosip, tapi banyak orang yang bisa dilibatkan. Siapa-siapa yang terlibat dalam hal gosip? Yang pertama, Eropa mulai bicara. Yang mulai menggosip, itu yang pertama yang akan mendapatkan dosa. Nah, itu pasti berdosa. Yang kedua, yang mendengarkan gosip. Angketekro, nangkalingai, siolongi, newa bicara. Itu juga pasti akan mendapatkan dosa, Bu. Yang ketiga, yang membenarkan gosip. Nangkalingai itu mah gosip matekra. Makordi, napa tuisan. Yang keempat, memakomi. Tapi kado-kado. Sandre-sandre mengkalingai gosip. Mapatongan. Itu juga kena, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya yang melakukan gosip, tapi semua orang-orang yang terlibat di dalamnya itu bagian daripada tidak mampu untuk menjaga lidah dan mulutnya untuk menyampaikan sesuatu yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Hari ini Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita jaga di kampung kita ini, siapa amat Pak. Kampung kita ini keamanannya, kebahagiaannya itu tergantung dari kita semua masyarakatnya. Kalau kita masyarakat khususnya di Panandrang ini sama-sama menjaga keutuhan daripada masyarakat kita, kerukunan daripada masyarakat kita, maka insya Allah kita semua akan hidup dalam keadaan yang damai dan aman insya Allah. Hari ini terbukti Pak, bukan hanya di sini tapi hampir di seluruh Matirobulu ini, di setiap maulid semua ramai. Itu menunjukkan bahwasanya kecamatan atau masyarakat Matirobulu ini secara umum itu sangat baik dalam persoalan kerukunan warganya. Karena itu kita pada jagai Pak Kampota. Sekarang ini terlalu banyak masalah-masalah yang terjadi di kampung-kampung lain. Bukan hanya di Pindrang tapi di luar sana banyak terjadi Pak. Yang mormati menjadi provokator, maka itu yang kemudian menjadikan kampung kita ini menjadi ricuh. Ulama, salah satu ulama kita menyebutkan bahwa berbicara tentang kerukunan umat Bapak Ibu sekalian, maka kita harus belajar dari yang namanya air laut. Jadi pojok-pojok kilo biritasie, kita jangan hanya menikmati akan keindahan pantai, tapi yang harus kita pelajari adalah filosofi daripada air laut itu, khususnya dalam persoalan kerukunan. Apa filosofinya? Yang pertama, air laut itu Bapak Ibu sekalian coba terperhatikan. Berapa banyak barang yang selalu mau masuk ke tengah laut. Angkani aju, angkani plastik, semua kotoran itu semuanya mau masuk ke tengah laut. Tapi apa yang dilakukan oleh lautan? Dia hempaskan semua itu dengan ombaknya, dia ke pinggir lautan. Untuk apa? Supaya dia tidak mencemari, tidak sampai ke tengah-tengah lautan, maka dia hempaskan melalui ombaknya. Itu artinya apa? Masyarakat kita Bapak Ibu sekalian, ketika ada masalah, sebelum masalah itu sampai ke tengah-tengah masyarakat, maka kewajiban kita adalah lebih awal untuk kemudian menjaga hal tersebut. Filosofi yang kedua, perhatikan air laut Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak jenis air yang mau masuk ke dalam lautan. Ada limbah yang mau masuk dalam lautan. Ada air tawar yang mau masuk ke dalam lautan. Bahkan ada sungai yang terkadang melintas di tengah lautan. Itu tidak mengubah asinnya air laut. Kenapa?
karena air laut memiliki harga diri. Itulah yang harus kita miliki sebagai masyarakat Kecamatan Matirbulu. Kita harus punya harga diri. Meskipun ada pengaruh dari luar, ada tradisi dari luar, tapi kalau tidak sesuai dengan tradisi menjadi kebiasaan kita, maka itu dihindari, Pak. Ada ajaran-ajaran mungkin dari luar, dari Arab sana, yang mungkin tidak salah. Tapi kalau dibiarkan yang bisa merusak ketenangan kerukunan kita, maka itu harus kita hindarkan. Sebaiknya kebenaran, Pak. Yang namanya kebenaran itu bukan satu. Tapi yang namanya kebenaran itu banyak. Tapi terkadang tidak semua kebenaran itu bisa cocok pada satu tempat. Ya. Benar, tapi belum tentu cocok ke Kampotai. Karena itulah kita hanya gunakan saja sesuatu yang cocok di kampung kita. Yang ketiga, filosofi air laut adalah bagaimanapun asinnya air laut, ya, tapi air laut itu tidak mempengaruhi hewan yang ada di dalamnya. Egan na tilala bale, iko bale tasi, tapi dia itu na apa aja? Matau-tau nga ngiram nilala wae, dia na kenapa aja? Tapi tegare bale bolue, irakui misyaso, di apa aja na? Artinya apa? Air laut itu, Pak, sangat toleransi. Jadi masyarakat kita ini, Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Setiap kali ada perbedaan yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat yang mungkin berbeda dengan kebiasaan kita, maka kita menyikapinya bukan dengan cara bereaksi berlebihan, tapi kita harus menghormati perbedaan yang ada sambil mencari tahu apakah hal yang berbeda itu adalah sesuatu yang benar ataukah bertentangan dengan ajaran agama kita. Kalau benar juga, tapi kalau itu salah, maka sebaiknya kita hindarkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hubungan silaturahim ini, sekali lagi saya himbau kepada kita semua, khususnya masyarakat Kecamatan Matirbulu, mari kita selalu bersatu untuk menjaga kerukunan. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi ajalihi falyasil rahimahu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, ini mana hadir yawan nihe, tungka purat ima sempaja 5 waktu, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut penelitian, ternyata setiap kali manusia berdoa kepada Allah, ada 2 doa yang sering dipanjatkan atau diminta oleh manusia kepada Tuhan. Yang pertama, setiap kali kita berdoa, maka kita selalu meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan rezeki yang banyak. Betul, Bu? Yang kedua, setiap kali kita meminta dan berdoa kepada Allah, yang sering kali diminta oleh manusia adalah supaya diberikan usia yang panjang, paling tidak kesehatan yang baik. Dan ternyata agama kita dari awal, jauh sebelum hari ini, sudah memberikan informasi kepada kita melalui hadisnya tadi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi ajalihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia senantiasa menjaga hubungan silaturahim. Yang kedua, Rasulullah juga mengatakan, inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmatnya Allah, rezekinya Allah, nikmatnya Allah tidak akan turun pada satu kampung, tidak akan turun pada satu desa, tidak akan turun pada satu kabupaten apabila di dalamnya masyarakatnya banyak yang memutuskan hubungan silaturahim. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, melalui momentum Maulid Rasulullah SAW, maka hari ini atau malam hari ini kita tanamkan dan kita niatkan dalam hati kita untuk senantiasa hidup bermasyarakat, hidup berkeluarga dengan tetap menjaga kerukunan dengan cara saling menghargai perbedaan dan saling menghormati perbedaan pendapat yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dalam kehidupan kita sehari-hari senantiasa tidak luput daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekira inilah hal yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin,
حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل دين ودعاء اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل خير وخير ما جبلت عليه ونعوذ بك من شر وشر ما جبلت عليه ربنا تقبل منا دعاءنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من آمين آمين يا رب العالمين واللهم فيك الأقوام الطريق وإلى الله ترجع الأمور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته